Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ini dengan anak saya yang ketiga. Namanya siapa namanya? Nama siapa? Kiran. Kiran. Oke, hari ini kita bahas yang ringan-ringan ya. Bahas tentang apa nih? Makanan. Bahas makanan, betul, bahas makanan. Dan malam ini saya kedatangan tamu yang ini nih. Nih ada luar biasa. Wow, menghalangi kamera, Ian. Ini ada minuman dari Mochikin. Mochikin, lihat, kita lihat. Mochikin, nih Mochikin. Kayaknya kameranya kebalik nih. Dingin, Yan. Yan yang situ deh. Itu untuk minumannya. Ini juga ada makanannya, Mochikin. Terima kasih buat siapa namanya? Teh Dea ya. Teh Dea itu mahasiswa saya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, tempo hari saya upload kata orang tentang orang ke-1 tentang pesimis dan optimis. Di sana banyak yang salpok ternyata ya. Banyak yang salpok itu artinya salah fokus. Salah fokus. Saya bicara di sebuah mobil dalam perjalanan. Ya mobil saya sendiri dalam perjalanan. Maksudnya ya hanya sekedar mencari momen aja ya. Mencari momen bahwa dalam perjalanan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika saya sharing gitu. Kayak orang-orang betulan aja. Kepentingannya tadinya pengen live Instagram tapi nggak ngerti caranya, jadi rekaman aja gitu ya. Oke, ini adalah kata orang tentang orang ketiga ya. Kata orang tentang orang ketiga, dan hari ini sambil kedatangan ini sih makanan dan minuman dari Teh Dea. Nanti di link deskripsi ya, barangkali siapa Teh Dea itu. Dan ini terima kasih makanannya ya. Shout out untuk Teh Dea Hajar, alumni mahasiswa saya. Betul makanan kita. Makanan kita, ya betul. Ayah mau bicara dulu boleh? Ayah mau bicara dulu sebentar. Nih, di video yang pertama ketika saya nyetir mobil itu banyak orang yang salah fokus, Yan. Banyak yang liatin gelang ayah. Banyak yang nanya itu gelangnya dari mana, warna merah itu. Nanti bisa dicek di videonya. Jadi ketika saya nyetir itu gelangnya kelihatan, Yan. Tahu Yan gelang merah ayah? Tahu. Itu teman-teman itu dikasih orang ya. Dikasih orang. Ada alumni lah dari mahasiswa saya. Dan ketika di Google Lens ya, itu cukup mahal juga ya. Oke, seandainya. Dan waktu banyak pertanyaan, banyak yang nge-DM, itu gelang dapat dari mana, terbuat dari apa, dan seterusnya. Seandainya ya, ketika saya ditanya tentang itu dan sudah punya link description tentang gelang itu, tentu akan saya umumkan bagi yang berminat tentang gelang itu, bisa dicek di link bawah berikut ini. Nah gitu ya. Tapi masalahnya saya nggak punya link dari gelang itu dari mana. Tapi kalau ketika di Google Lens itu ya ada, bisa, harganya lumayan juga itu. Oke, nah saya ingin membahas ini kenapa? Karena akhir-akhir ini, jadi kita lihat fenomena sekarang ya, ketika orang itu banyak yang membutuhkan perhatian, tapi dia lupa memperhatikan. Nah itu dalam pikiran saya begitu sih. Jadi ketika sekarang marak reels, marak short di YouTube, status dan segala macam, kadang-kadang orang dalam tanda kutip mungkin tidak sengaja, tetapi dalam bawah sadar mereka cari perhatian. Begitu ya, termasuk video ini saya sama sekali mohon maaf ini tidak bentuk cari perhatian, tetapi saya ingin uji, saya ingin sharing bahwa perhatian itu memang sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk guru, untuk pendidik ingin diperhatikan oleh siswanya, untuk ustadz, untuk pemuka agama, untuk trainer ingin diperhatikan oleh audiensnya dan seterusnya. Dan bahkan untuk pribadi-pribadi orang dengan akun sosial media masing-masing butuh perhatian.
Dan yang paling menarik di dalam perhatian itu orang mencari cara bagaimana supaya diperhatikan. Nah, yang anehnya orang itu ya ada hubungannya dengan istilahnya the devils are in detail. Jadi devils-nya atau setannya itu pada detail. Nah, ternyata kemarin ketika saya upload kata orang tentang orang satu, titik 2 pesimis versus optimis, yang menjadi perhatian orang sebagian ya memang tidak terlalu banyak begitu ya, tetapi banyak juga yang nge-DM atau salfok dengan gelangnya. Bayangkan ya, dengan gelang itu walaupun kecil dari layar yang cukup besar itu orang menjadi penasaran. Nah, Segini kecilnya. iya segitu kecilnya, kecil banget ya, segede gini, segede gelang ayah, segede tangan ayah. Nah orang pengen tahu gelangnya dapat dari mana. Nah di beberapa kesempatan ketika kebetulan yang di Instagram itu saya bisa lihat view dan berapa dan segala macam, saya tidak tahu tapi saya merasa terima kasih ketika di DM oleh Teh Dea ini untuk untuk merasakan enaknya. Apa ini tulisannya? Korean crispy chicken. Nah. Tapi bahasan kita tentu saja tidak langsung ke Korean chicken. Tapi bahasan kita adalah bagaimana orang kita saat ini butuh perhatian, ingin diperhatikan, ingin di-like, ingin di-subscribe, ingin di-komen, ingin ya betul lah begitulah, entah untuk kepentingan monetisasi atau untuk kepentingan bawah sadar dia terkait dengan esteem, self konsep terkait dengan popularitas apa saya tidak paham. Tapi akhir-akhirnya begitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika semua orang berbondong-bondong mencari perhatian, bahkan perhatian hanya 1 menit di Reels atau di short yang di YouTube itu. Iya ya? Nah, itu mereka berusaha untuk membuat satu karya sepadat mungkin supaya diperhatikan orang. Bahkan iklan dalam hitungan detik begitu ya, tidak sampai 1 menit itu harus ada di dalam pikiran orang lain supaya iklannya itu muncul begitu ya. Nah, bukan berarti saya ingin mengiklankan ini, tak khawatir salpok begitu ya. Tapi ini tidak sengaja disalpokin. Karena ini tulisannya it's your day. It's my day to taste this food. Terima kasih sekali lagi Teh Dea. Nah, kembali ke fokusnya. Bahwa di saat orang memerlukan banyak perhatian, disitulah orang juga kadang-kadang umumnya lupa bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, contohnya ini nih. Kadang-kadang seorang ibu ya, ada yang mungkin bekerja apa segala macam, seorang ayah bekerja sibuk segala macam. Ketika diminta untuk membuat satu gambar lingkaran jam, kemudian dia ditanya berapa lama Anda bekerja, dari mulai jam 7 sampai jam sekian, ketika diputar begitu kan, itu penuh sekali. Dan ketika dia pulang, dia harus masih banyak bekerja, betul? Nah ketika Iya. Nah, perhatian yang paling utama yang ingin saya sharing adalah perhatian kita terhadap lingkungan terdekat kita, pada orang-orang yang kita kasihi. Nah, yang paling utama adalah lingkungan keluarga tentu saja, istri kita, suami kita, dan anak kita. Saya kebetulan kedua anak yang pertama sudah pesantren ya. Namanya siapa? Arkan dan Rozan anak pertama, Arkan anak kedua. Dua-duanya sudah pesantren. Nah, ternyata untuk pasangan-pasangan muda akhir-akhir ini ada fenomena mempesantrenkan anaknya begitu, dan itu harus mondok. Jadi kehilangan momen lagi untuk bersama begitu ya. Tapi itu pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar, for the greater good gitu ya, untuk hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, pesannya perhatian-perhatian sebelum itu habis begitu ya, pada masa perkembangannya itu sebaiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita regret for things that we don't do gitu. Gitu ya. Kita menyesal pada hal-hal yang kita tidak lakukan. Yang tidak kita lakukan adalah memberikan perhatian penuh pada orang-orang terkasih di sekitar kita. Nah, oleh karena itu terkait dengan perhatian dan fokus kita ini,
Gitu pada pembahasan kali ini saya ingin barangkali kita saling mengingatkan bahwa upaya kita untuk diperhatikan sebagai pendidik sebagai ini di dalam lingkungan kerja kita atau dalam keseharian kita jangan sampai membuat kita lupa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya kira saya harus menghentikan video ini karena saya harus mencicipi apakah ini menjadi perhatian Anda berikutnya. Saya akan taruh link deskripsi pada bagian keterangan ya. Ini dari mana? Yang pasti pesan saya adalah mengingat ketika definisi love, L-O-V-E, ditanya kepada seorang anak, jawabannya apa itu L-O-V-E, love? Jawabannya adalah T-I-M-E, time, waktu. Dan itu adalah kesempatan kita untuk memperhatikan di lingkungan terdekat kita. Cum? Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.